Udah, ada suara kan? Udah, Kak. Aku juga belum sadar. Makanya di sini memang beneran nggak kelihatan. Masa pengen masuk ya, dapat ada di kamar. Silakan dimulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderatornya dimulai ya. Semua gambar dibuka. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Para peserta KBM, kegiatan belajar mengajar Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk pertama kalinya di dalam kegiatan KBM ini. Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah Umdatul Ahkam, membacakan hadis-hadis tentang hukum. Ya, ini sambil apa namanya? Sambil mengecek gimana eh, cara menyampaikan materi lewat Zoom, ya. Umdatul Ahkam sambil melihat apa namanya para peserta semuanya. Bisa dilihat di depan, ya, tentang buku Umdatul Ahkam. Kita pada pagi ini menggunakan Syarah Taisirul Alam, menggunakan Syarah Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam karya Abdullah bin Bassam, ya. Ada beberapa syarah terkait dengan itu, diantaranya adalah syarah Ibnu Daqiqul-Aid yang disebut dengan Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Begitu juga karya Ibnu Mulqin, namanya I'lam bi Fawaidi Umdatul Ahkam. Buku Umdatul Ahkam sendiri karya namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, coba saya kepengen menuliskan beberapa tulisan, pentingkan dulu. Ya, baik. Ya, Umdatul Ahkam kelihatan nggak di situ? Umdatul Ahkam kelihatan, ya? Kelihatan Ustadz. Ya, ntar ya, kita lagi tak besarkan. Kita sedang membahas Umdatul Ahkam, ya. Karya siapa? Karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kelihatannya agak besar, ya. Umdatul Ahkam karya siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Maqdisi itu maksudnya adalah
lahir di Baitul Maqdis. Ya. Maksudnya lahir di Baitul Maqdis pada tahun 451 Hijriah ya. Meninggalnya pada tahun 600 Hijriah. Jadi umurnya berapa? Umurnya berapa? 49. Pintar ya. Nah, ini 49 tahun. Tapi sudah bisa menjadi ulama besar. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi ini ya ulama besar pada kita anggap abad ke-7 ya. Abad ke iya, abad ke-7. Maaf ini 451 bukan 600 ya, 500 ya kan? Ini abad ke-6. Jadi abad ke-6. Baik, ini buku ini Umdatul Ahkam ini berhubungan dengan hadis-hadis hukum ya. Isinya tentang hadis-hadis hukum ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namanya Umdatul. Jadi sudah kita kenal Umdatul Ahkam pertama pakai poin-poin aja ya. Nama pengarangnya. Nama pengarangnya adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Isinya tentang hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian hadis ini mempunyai beberapa syarah, ya. Mempunyai beberapa syarah. Syarah itu penjelasan berbahasa Arab. Di antara yang dikenal adalah tiga. Dikenal adalah tiga. A, ya, itu dikarang oleh Ibnu Al-Mulkin. Kalau bahasa Arab bisa enggak ya? Eh, Pakai bahasa Arab aja ya. Ibnu, karena nama bukunya bahasa Arab, kalau ditulis pakai bahasa Indonesia nanti enggak pas. Ibnu, dan pindahkan ke bahasa Arab dulu. Ibnu Al-Mulkin. Ini mempunyai syarah namanya Al-I'lam fi Fawaidi Umdatil Ahkam. Ya. Namanya apa? Al-I'lam. I'lam itu artinya memberitahu. Bi Fawaidi Umdati Al-Ahkam. Ya, artinya memberitahu tentang manfaat isi dari Umdatul Ahkam. Yang kedua, syarah kedua dikarang oleh ya, Ibnu Daqiq Al-Aid. Daqiq itu artinya gandum, ya mungkin anak tukang gandum ya. Ibnu Daqiq Al-Aid mengarang buku tentang Ihkamul Ahkam sudah dicetak ya. Ihkamul Ahkam fi langsung aja Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatul Ahkam.
Syarhu Umdatil Ahkam. Ya, yang ketiga yang kita pakai karena beliau baru saja meninggal dunia, ya, apa namanya orang-orang hari ini namanya Taisiril Alam, ya. Nanti kita tadi yang kita sampaikan Taisiril Alam. Jadi kalau yang tadi eh I'lam bi fawaidil Umdatil Ahkam artinya memberitahu tentang manfaat-manfaat dari buku Umdatul Ahkam. Kalau Ibnu Daqiq Al-Aid mengarang Ihkamul Ahkam itu artinya menetapkan hukum-hukum, ya. Syarhu Umdatil Ahkam. Kalau ini Taisirul Alam, ya, kemudahan yang diberikan oleh para ulama, Taisir Al-Alam, Taisir kemudahan yang diberikan kepada para ulama Al-Alam, ya. Syarhu Umdatil Ahkam. Syarhu Umdatil Ahkam sama dengan di atas, ya. Syarhu Umdatil Ahkam. Ini dikarang oleh Syekh Bassam, Abdullah Bassam. Sebagaimana dalam buku Syekh Abdullah Bassam, Abdullah Al-Bassam, ya. Ini mempunyai apa namanya? Jadi buku namanya Taisir Al-Alam Bisarhi Umdatil Ahkam. Bentar, ini susunannya nggak pas, ya. Ini susunan bahasa Indonesia. Nah, ini baru, ya. Ya mungkin punya dalam Akam Abdullah Bassam, ya, mempunyai buku Taisiril Alam Syarh Umdatil Ahkam. Jadi ada tiga, ya, tiga syarah, tiga syarah Abdullah Bassam ini yang kan kita pakai ini lahir di Unaizah umur 30 tahun, ya. Beliau ini lahir kalau pakai bahasa tahun Hijriyah, ya. Beliau lahir pada tahun 1900, lahir pada tahun 1900 eh, 27 sampai meninggalnya 2001. 2001 kemarin, ya, mestinya kita ketemu, ya. Umurnya 74 tahun. Ya, 74 tahun. Jadi orang-orang yang baru, jadi bukan orang lama, ya. Beliau belajar sama Syekh Utsaimin rahimahullah, kemudian belajar sama Syekh Sya'rawi, ya. Ini mestinya Ustadz waktu di Mesir ketemu dengan beliau berdua, waktu di Saudi juga Syekh Utsaimin dan Syekh Sya'rawi. Baik, berarti eh, intinya Umdatul Ahkam ini mempunyai tiga syarah: Ibnu Mulkin Al-I'lam bi Fawaidil Umdatil Ahkam, Ibnu Daqiqul Aid Ihkamul Ahkam Syarh Umdatil Ahkam, dan Abdullah Bassam dengan buku Taisiril Alam Syarh Umdatil Ahkam.
Ya, bisa dipahami ya. Ini sementara yang kita sampaikan untuk mukadimah. Baik. Kita akan masuk ke ini, kita lihat dulu yang hadir berapa nih sebelum kita lanjutkan. Baik. Nah, gimana cara? Asrama Citi Bening, asrama Kelot, asrama Al-Islam mana ini? Entah Yang ini. RT Ustaz. Hmm. RTM. RTM Bekasi, RTM Bekasi ini asrama Al-Islam, Nah, asrama Muzat, asrama Islam berapa isinya itu? Berapa isinya asrama Al-Islam? 17 Ustaz. 17. Kelihatan TV-nya kecil atau besar itu? Halo? Pakai laptop Ustaz. Laptop. TV-nya di mana? Afwan Ustadz, karena remote-nya baterainya habis Ustadz, belum dibeli. Beli harganya berapa ya? Remote dan baterai masa nggak bisa beli sih. Ada yang beli sekarang, kabur sebentar itu. Nah, Ustadz. Kabur sebentar, 2 menit. Itu bisa dipersiapkan seminggu yang lalu. Ya, tolong di ini. Sekarang beli baterai sama apa tadi? Baterai sama apa? Halo? Ya, 17 orang lihat laptop gimana? Kecil, laptopnya ukuran berapa? 24. Ya, segera diperbaiki ya. Yang Assalamualaikum. Nah, Ustadz. Ya, ditunggu. 2 menit lagi akan Ustaz tanya. Asrama Muzat, berapa jumlahnya? Jumlahnya 6 orang, Ustadz. 6 orang. Pakai laptop, pakai TV. TV. Halo? Pakai TV, Ustadz. TV. Kelihatan Ya. ya? Ya, baik. Kemudian asrama Jati Bening, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 6. Pakai TV ya, pakai apa? Hmm? Ya, pokoknya pakai TV semua ya, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai laptop karena kecil. Baik, masing-masing Ustadz menjadi Ustadzah menjadi tanggung jawabnya. Nanti diperbaiki ke depan. Kita lanjut, ya. Kita akan lanjutkan Syarah Umdatul Ahkam. Baik. Baik, gimana caranya ini ya? Peserta sekarang dapat melihat. Oke. Eh, Gimana ini? Bentar. Kita juga ini lagi jadi host ini beda dengan biasa. Ini tadi itu keluar beda lagi ininya. Baik, salah. Lanjutkan ini. Nah, kita masuk kepada kitab Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Toharoh hadis yang pertama.
Ya, silakan dibaca asrama apa ini? Oh, mungkin gambarku dihapus aja ya. Baik, silakan dibaca asrama, Pak. Asrama Kelot. Silakan yang baca siapa? Salah satunya. Ditunjuk itu yang ketua asrama siapa? Ketua kelasnya di situ. Dibaca hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, tak tunjuk aja siapa. Kalau nggak ada ya tak tunjuk. Kelot, kelot mana kelot? Ini RTM Bekasi Al-Islam. Asal Muzat, asal Jati Benung, kelot. Kok nggak ada kelot? Nah, oh ada ya, kelot. Mana ini? Asrama Muzat, asal Jati Benung, asrama kelot. Nggak kelihatan nih orangnya. Oh, minta dibunyikan. Gimana caranya? Emang nggak bisa bunyikan sendiri ya? Minta bunyikan. No? Asrama kelut. Udah Ustaz bacakan aja daripada repot ngaturnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisul awal, al-hadis al-awal kitab Toharoh. Ini kita masih dalam kitab Toharoh ya. Kita masih dalam kitab Toharoh. An Amiril Mukminin. Sebenarnya ntar kita butuh Toharoh. Begini ya, hadis-hadis ini, hadis kita butuh Toharoh. Ya. Jadi hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam ini disusun berdasarkan fikih. Jadi ada hadis-hadis yang disusun bukan berdasarkan kitab fikih, tetapi berdasarkan nama perawinya. Biasanya disebut dengan musnad. Ya, tapi nanti bicara ilmu hadis bukan bukan sekarang tempatnya, waktunya bicara. Tapi sekedar nyampaikan di sana ada hadis-hadis yang disusun berdasarkan ya nama-nama sahabat yang meriwayatkan ya namanya musnad. Tetapi kalau hadis-hadis yang disusun berdasarkan fikih namanya sunan kayak Sunan Abu Daud, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya. Termasuk hadis yang terkait dengan khusus hukum. Di antaranya adalah Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Ya, Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Ada dua hadis. Di dua buku hadis, Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Ini hadis-hadis khusus hukum, maka penyusunannya itu berdasarkan kitab fikih, yaitu dimulai kitab Thaharah, kitab Sholat, kitab as-saum, kitab zakat, kitabul hajj dan seterusnya.
Ini sebagai mukadimah ya, adik-adik ya. Jadi kita sekarang bicara kitabut toharoh. Toharoh secara bahasa itu suci. Ya. Secara istilah ya suci dari hadas dan najis. Ya. Suci dari hadas dan najis. Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang menyelimuti seseorang sehingga dia tidak boleh sholat ya, dan sejenisnya. Adapun najis adalah barang ya, najis yang nempel dalam tubuh manusia. Makanya tohara adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Ya. Hadas mensucikannya dengan berwudu atau mandi. Sedang najis mensucikannya dengan menghilangkan kotoran atau najis itu dari tubuhnya atau dari tempat dia beribadah seperti masjid ya atau tempat sujudnya. Itu kita butuh harap ya, secara umum ya seperti itu. Baik kita nggak memperpanjang itu nanti kita dibahas oleh Ustadz lain dalam buku Matan Abi Suja. Kita intinya adalah memahami hadis-hadis yang ada di sini. Ya. Dari Amiril Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Umar bin Khattab itu ya kunyahnya Abu Hafsin ya karena dia punya anak namanya Hafsah Abu Hafsin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ya, ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankikuha fa hijratu ila ma hajar ilaihi rawahu Bukhari dan Muslim. Ya. Adik-adik, kenapa kita butuh haroh? Kok dimulai dengan hadis tentang niat? Nah, ini penting nanti ditanya Ustadz dalam ujian. Kenapa kita butuh haroh dimulai dengan hadis tentang niat? Ya, jawabannya karena setiap amalan, baik toharoh, sholat, ya, haji, puasa, dan seterusnya harus dimulai dengan niat. Ya. Maka pembukaan buku pun ya sebelum masuk pada masalahnya maka dimulai dengan menyebutkan hadis tentang niat. Ini sebenarnya mewakili Bismillahirrahmanirrahim, mewakili kalimat Alhamdulillahirabbil alamin supaya setiap orang muslim yang belajar fikih, belajar ilmu-ilmu lain itu menghadirkan niat ikhlas karena Allah sebelum belajar ya. Jadi pahami ya bahwa maksud ditampilkannya hadis ini ya karena ya supaya niatnya benar. Assalamualaikum sudah pakai komputer ya? Apa pakai TV ya? Alhamdulillah. Sudah Ustadz. Nah itu bisa bisa ngomong. Kok tadi kenapa? Ya, waktu ditanya tadi nggak ada yang bicara. Suruh baca nggak ada TV yang bisa bicara. Ya. Coba sekarang karena bisa bicara, Assalamualaikum dibaca coba. Hadis pertama, karena sudah beli baterai dan sudah ada TV besar. Salah satunya, wakilnya yuk. Masih malu ya.
Coba yang sudah lama, mungkin masih baru ya, jadi malu-malu kucing. Asrama Muzat ini yang siap nampaknya. Silakan Asrama Muzat. Asrama Muzat. Ya, silahkan dibaca. Hadithul awal Amiril Mukminin Abi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al-Bukhari. Insya Allah. Bisa diartikan? Dari Amir Mukminin Abi Bakar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, semuanya amal itu tergantung dengan niatnya dan tiap tiap orang akan semuanya tiap orang akan mendapat ilmunya. Mas? Artinya setiap perkara tergantung dengan apa yang dinyatakannya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena Mobil. karena wanita yang akan hijrah, maka dia hijrah kepada apa yang dia dia nafsu. Al-Bukhari. Ya, baik ya. Tadi sudah kita sampaikan maksud hadis ini ditampilkan karena menunjukkan pentingnya ikhlas dalam setiap amal dan sebelum kita belajar, sebelum kita beramal, hadirkan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, di sini disebutkan juga innamal a'malu binniyat, ya. Bahwasanya amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya belajar ini karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Nah, makanya perbaiki niat. Niat itu, kalau di sini disebutkan niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia, yaitu termasuk amalan amalan hati. Ya, niatnya karena Allah, menginginkan sesuatu karena Allah. Ya. Intinya di sini ada dua, barang siapa yang hijrah, hijrah kan perbuatan ibadah. Ya, hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan pahala. Tetapi kalau hijrahnya itu karena dunia, maka dia dapat dunia itu, cuma nggak dapat pahala. Ya, salah satu bentuk dunia itu perempuan yang ingin dinikahinya. Mungkin dia hijrah ingin dapat perempuan, maka dia akan dapat perempuan, tapi nggak dapat pahala. Begitu juga kalau kita belajar di RTM ini, supaya jadi hafidhah, supaya dipuji orang, maka mungkin dapat pujian, tetapi nggak dapat pahala. Itu ya. Kalau kita belajar karena Allah dapat pahala. Makanya adik-adik perbaiki niat. Karena dengan niat ini, insya Allah akan bisa memudahkan urusan kita. Selesai hadis pertama ya. Eh, kemudian ada beberapa pelajaran di antaranya. Ya. Di sini pertama adalah tadi saya sampaikan bahwa niat itu penting dalam setiap perbuatan. Yang kedua, niat itu adanya di hati. Ya, adanya di hati. Boleh enggak kita, ini udah masalah fikih dikit ya, boleh enggak kita
melafatkan niat, melafatkan niat. Nah, ini mau diperbaiki dulu ya. Cara berbagi supaya lebih ya bisa juga. Nggak bisa di ini ya. Baik, lanjutkan nggak apa. Terusnya terlalu kecil yang nggak bisa dibesarkan. Yang kedua, bahwa niat itu adanya di hati. Bagaimana melafatkan niat, namanya usolli, mungkin sebenarnya Ustadz tulis di sini aja yang bisa ditulis ya. Hadis pertama ya, bab niat itu hadis Umar bin Khattab. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi satu manfaat hadis pertama adalah pentingnya niat atau niat syarat dalam setiap amal. Kedua, niat letaknya dalam hati. Bagaimana kalau orang berniat mengucapkan niat, namanya nawaitu, nawaitu sholata as-subhi rakaataini lillahi ta'ala. Itu niat yang dibunyikan. Bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan. Tetapi menurut Imam An-Nawawi, ya, sebenarnya niat itu dalam hati. Tetapi jika orang itu niatnya susah, maksudnya susah itu tidak fokus, maka melafatkan niat itu untuk membantu yang ada dalam hati, tapi dia tidak wajib. Dan niat, ya, apanya? Niat, jadi gimana di sini kan niat yang dilafatkan itu yang dibunyikan. Assalamualaikum, hingga semua orang kodarolah sebelum masuk apa ini tadi? Ini ada yang tulisan apa? Coba kita baca dulu. Apa Ustadz, kodarolah sebelum masuk kelas udah dicoba terus. Kodarolah TV-nya nggak nyambung, Ustadz. Keluar masuk di TV-nya. Jadi Assalamualaikum izin pakai HP. HP? Oh, pakai HP. Kelot. Ini kelot ya. Sebanyak itu pakai HP. Gimana cah? Kodarullah. Ya nanti diperbaiki ya. Jangan pagi merbaikinya itu, mungkin sore atau siang ya, sampai nanti bisa kembali lagi lewat televisi ya. Ini kan sudah seminggu ya, mestinya apa ini nggak nyambung Ustaz. Qadarullah mungkin sinyalnya ya, udah nggak apa, kayak apa? Ya ini salah satu apa ya gangguan kalau kita menggunakan Zoom seperti ini ya nggak apa. Ya. Baik lanjut. Jadi minimal nggak ada laptop ya, pakai HP nggak ada laptop ya. Qadarullah ya udah. Niat yang dilafatkan ya, itu para ulama berbeda pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan itu tidak disyariatkan bid'ah ya.
Pendapat kedua mengatakan itu dibolehkan ya. Pendapat mengatakan itu bid'ah tidak boleh dilakukan. Pendapat kedua itu boleh ya, untuk menguatkan niat yang ada, niat yang ada dalam hati. Ya. Seandainya niatnya salah, makanya dia melakukan nawaitu sholat al-fajri salah satu rakaat, maka lisannya nggak dipakai, yang dipakai ada yang dalam hati. Jadi niat itu dalam hati. Ya. Makanya walaupun salah mengucap tetap sah karena hatinya mengatakan dua. Ini menunjukkan bahwa niat itu aslinya dalam hati. Baik, ya itu yang ketiga. Jadi tadi taisir alam tadi yang ketiga bahwa ya disebutkan wujubul hadar minar riya wasum'ah wal amali ajli dunya ma damana syai'an min dzalika yufsidul ibadah. Ya. Jadi hati-hati terhadap riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Gimana? Hati-hati dengan riya dan sum'ah. Hati-hati dengan riya dan sum'ah atau sum'ah ya. Sum'ah itu kepengen, riya itu kepengen dilihat. Kalau riya itu kepengen didengar. Gitu ya. Kemudian empat ya harus memperhatikan amalan hati. Ya ini ya. Jadi amalan itu ada dua, amalan badan dan amalan hati. Yang paling penting dalam hidup kita adalah amalan hati. Ini yang kelihatan tulisan ya, bukan astagfirullahaladzim. Mohon maaf nih. Oh, salah. Nah, baru udah kelihatan? Baik, saya ulangi. Ternyata tadi nggak kelihatan ya. Baik, hadis pertama niat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Satu, niat syarat dalam setiap amal. Ini faedah daripada hadis ya. Niat syarat dalam setiap amal. Kemudian niat letaknya dalam hati. Bagaimana niat kalau dilafatkan? Pendapat pertama itu bid'ah. Pendapat kedua boleh untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Ini madhab Syafi'i. Ya. Kalau yang mengatakan bid'ah itu madhab yang lain. Nah, ini supaya nggak salah paham nyatetnya, niat yang dilafatkan terdapat perbedaan para ulama. Gimana cara nulis supaya singkat ya? Gitu aja ya. Dan paham nanti. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis adalah hati-hati dengan riya dan sum'ah. Ya. Keempat, harus memperhatikan amalan hati. Amalan hati. Jadi dalam Islam itu ada anak amalan badan dan amalan hati. Amalan hati itu lebih dikedepankan daripada amalan badan. Amalan hati itu contohnya apa? Ya, contohnya amalan hati itu. Ya, contohnya ya ikhlas, ya takut, mengharap, mengharap,
yakin, khosyah, ya, takut, khauf atau khosyah, mengharap, yakin, tawakal. Hmm. Ikhlas, takut, mengharap, yakin, tawakal. Ya, itu diantaranya, ya, amalan hati dan lainnya dan lain-lain. Ya, berikutnya eh, apa namanya pelajaran daripada hadis di atas, ya. Berikutnya adalah bahwa eh, hijrah ke tempat yang baik, hijrah ke tempat yang baik, ke negeri Muslim itu termasuk sebaik-baik ibadah. Hijrah ke tempat Muslim, ke tempat negara yang mayoritas Islam adalah sesuatu yang baik. Jadi hijrah pindah ke tempat yang lingkungannya baik merupakan ibadah yang utama. Nah, ini termasuk namanya dari kampung pindah ke RTUM. Dari Pak Kampung pindah ke RTUM. Itu termasuk hijrah, termasuk mengamalkan hadis ini. Mangkanat hijratuhu, hijrah min Rio, hijrah min mana? Min dari Medan, min Maidan, dari Medan, hijrah min Lamongan, hijrah min Lampung, ya, hijrah min Kalimantan wa Sulawesi ila RTUM, maka hijratuhu ila ulai wa rasuli, karena mencari ridha Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila ulai wa rasuli, maka Allah akan memberikan pahala yang besar karena mencari lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan di rumahnya. Lingkungan di rumahnya barangkali tidak baik, tidak ada masjid, tidak ada rumah tahfidz, tidak ada tempat teman yang solehah, maka ya hijrah ke mana, ke tempat yang baik, termasuk hijrah ke RTM ini adalah ibadah yang mulia. Walaupun maksudnya dulu ada hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, tetapi karena Mekah dan Madinah itu sudah Islam, maka tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah lagi. Adanya hijrah dari tempat maksiat ke tempat yang tidak maksiat. Ya, ini 5 pelajaran yang bisa ambil dari hadis Umar bin Khattab. Mudah-mudahan bisa dihafal, ya. Pertama, niat syarat dalam setiap amal. Jadi ada 2, ya. Niat sebagai syarat setiap amal, niat letaknya di hati, ya. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan riya. Yang keempat, memperhatikan amalan hati dan niat syarat amal. 2, niat dalam hati. 3, berhati-hati dengan riya, tidak boleh riya. Kemudian memperhatikan amalan hati. Yang kelima tentang hijrah adalah amalan utama. Alhamdulillah selesai untuk hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang kedua. Ya, hadis kedua silahkan dibaca di bukunya masing-masing, ya. Udah punya buku semua kan? Ya, udah punya buku semua, kita bacakan saja. Tadi tolong dibacakan yang dari Muzat, silakan dibaca lagi. Dari Muzat. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda.
Langsung terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Baik, kita masuk hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah sholata la yaqbalullahu sholata ahadikum, ya. Allah sebagai fa'il, sholata sebagai maf'ulun bihi. Apa ini ada tulisan apa ini? Asal maklot apa bingung? Afan Ustadz, ketinggalan tulisan catatannya Ustadz TV-nya error. Lah memang kalau di HP nggak kelihatan. Halo? HP kan kelihatan di HP. Kemudian tadi sudah Ustadz ulangi 2 kali, langsung dihafal ya. Bentar, ini maaf ya, memang beginilah ya, tapi sabar ya. Jadi gini, eh, teman-teman yang di kelot ya, ada 5 pelajaran dari hadis pertama. Ya, pertama tentang pentingnya niat ya, dalam pentingnya niat syarat dalam setiap amal. Niat letaknya dalam hati, langsung dihafal aja, langsung bisa, nggak usah dicatat dalam hati, dihafal. Niat syarat dalam setiap amal, niatnya ada 2 ya, niat sebagai syarat, niat tempatnya di hati, kemudian hati-hati ya, tempatnya di hati, itu langsung hati-hati terhadap riya dan sum'ah, kemudian memperhatikan amalan hati, dan pentingnya hijrah cuma 5 aja. Oh, Pancasila aja hafal, maksudnya nggak hafal. Jadi pakai kata kunci ya, cara menghafal itu niat itu ada 2, niat sebagai syarat, niat dalam hati. Yang ketiga itu riya, yang keempat itu amalan hati, yang kelima hijrah. Jadi kata kuncinya 5. Kata kuncinya 5. Hafal satu kata aja. Riya, eh, niat, niat, ya, riya, amalan hati dan hijrah. Ya, niat dalam hati, maaf, niat syarat amal, niat dalam hati, kemudian tidak boleh riya, sum'ah, dan sum'ah. Yang ketiga, memperhatikan amalan hati. Yang kelima, pentingnya hijrah. Jadi Anda cuma menghafal 5 kata aja. Niat, niat, ya, riya, amalan hati, dan hijrah. Udah hafal. Itu ya, cara menghafal pelajaran. Jadi nggak tergantung sama catatan. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Dihafal tuh. Saya tambahkan hafalan satu lagi. Al ilmu fis sudur la fis sudur, ya, karena kalian ya mengeluh tentang tulisan, justru saya tambahkan al ilmu fis suduri la fis suduri. Siapa nanti itu? Ini ada ustazah bagian bahasa ya, Ustaz Vina, nanti suruh ngapal nih ya. Al ilmu fis suduri la fis suturi. Ilmu itu di hati, di hafalan, bukan di kertas, bukan di tulisan. Maaf, suturnya salah. Eh, suturnya pakai, maaf ini kok nggak bisa di. Suturnya itu pakai stok, satrun, ya, pakai sut. Nah, fis, oh salah. Fis sutur. Nah, al ilmu fis suduri la fis suturi. Ilmu itu di dalam dada, bukan di tulisan, bukan di coretan-coretan. Al ilmu fis suduri la fis suturi. Ya. Makanya kalau ada belajar langsung dihafal. Ada 5 tadi, niat, niat, riya,
kemudian amalan hati dan hijrah. Baik, kita lanjut tadi. Ini nanggapin yang ada di kelut. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Ya, eh, kita masuk ke hadis kedua tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima layak balullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat ahadikum mudah ulai ida ahdasa jika dia batal hatta yatawaddo. Sudah kita bahas tadi bahwasanya layak balullah ini adalah Allah benar-benar tidak akan terima amalan. Jadi tidak semua amal diterima kecuali kalau niatnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya tadi kan pertama ikhlas, kemudian ini harus sesuai dengan hadis yaitu harus berwudu. Sebelum sholat harus berwudu. Ya. Hadas sudah saya sampaikan tadi adalah sesuatu yang menyelimuti seseorang sehingga dia tidak boleh sholat. Di antara tanda orang itu hadas adalah al-kharij min ahadis sabilaini. Ya, sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubul. Ya. Jadi hadas itu banyak banyak sebabnya, diantaranya adalah yang keluar dari kubul dan kubul. Ya. Jadi al-hadas itu ada sesuatu yang menyelimuti ya di dalam diri seorang sehingga kalau tidak dihilangkan maka dia dilarang untuk sholat. Ya. Baik, sekarang apa pelajaran dari hadis di atas? Ya. Pertama, sholat orang yang berhadas kecil dan besar itu tidak diterima oleh Allah sampai dia berwudu. Ya. Yang kedua, bahwa hadas itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat itu maknanya tidak sah sholatnya. Dan hadis di atas menunjukkan bahwa toharoh itu syarat ya sholat, syarat sholat. Baik, itu ya 4 pelajaran bisa di apa enggak? Ya. Baik, saya tuliskan supaya apa namanya pelajaran dari hadis masih bahasa Arab. Pelajaran dari hadis hadis kedua. Hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Ya, si, si, eh, inisialnya AH. Kalau tadi Umar, UM, AH, Hurairah. Ya, Abu Hurairah, sinyalnya AH. Biar nanti untuk menghafal ya. Nomor 1 Umar bin Khattab, nomor 2 Abu Hurairah. Yang isinya bahwa eh, pelajarannya satu, jadi apa? Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat orang yang berhadas. Ya. Jadi sholatnya orang berhadas itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Ini dulu lah kita tulis dulu pengertian hadas. Hadas adalah ya, sesuatu yang
Sesuatu yang menyelimuti seseorang sehingga dilarang untuk sholat. Ya, dan sejenisnya. Nah, hadas dibagi menjadi dua, dibagi menjadi hadas kecil seperti ya dia buang air kecil, buang air besar, BAK dan BAB. Ini yang menyebabkan hadas kecil. Hadas besar, ya, hadas besar, ya ini junub. Contohnya junub, ya, bermimpi basah atau bermimpi basah, ya. Head, ya, nifas, ya, itu diantaranya. Jadi hadas dibagi menjadi dua, ya. A, hadas kecil. Oh, ya ini gimana supaya, ya. A, maaf, hadas bagi dua. A, hadas kecil, ya. B, hadas besar. Hadas kecil seperti BAK dan BAB. Hadas besar seperti junub, bermimpi basah. Ya. Junub itu berhubungan suami istri, ya. Bermimpi basah, haid, dan nifas. Ini nomor satu ya. Ida ahdasa, jika seseorang itu berhadas, ya, maksudnya kalau dia BAK dan BAB. Yang kedua, kalau dia junub atau bermimpi basah atau haid atau nifas, maka kalau sholat tidak diterima. Maka kedua, Allah tidak menerima, tidak menerima sholat orang yang berhadas sehingga dia bersuci. Maksudnya tidak sah. Maksudnya adalah tidak sah. Tidak sah sholatnya. Harus diulangi. Ketiga, berwudu adalah syarat sahnya sholat. Syarat sholat. Tiga aja ya. Tiga dulu. Pengertian hadas, kemudian Allah tidak menerima hadas sehingga dia bersuci, maksudnya ada tidak sah sholatnya, maksudnya ada tidak sah sholatnya. Ya, itu ya. Syarat sah. Tohara adalah syarat sahnya sholat. Ya, bukan syarat sahnya sholat. Baik, masih ada waktu satu hadis lagi. Coba dibaca Muzat, silahkan.
Oh, tadi aku enggak. Mana Muzat? Nggak kedengaran suaranya. Silakan Muzat. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل ويل للأعقاب من النار. Dari Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecelakaan bagi tumit-tumit dari neraka. Ya, baik. Hmm. Jadi di sini hadis ketiga, soal sampai ketiga selesai ini ya. Baik. An Abdullah bin Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin As. Wa Abi Hurairah. Wa Aisyah. Ada tiga ini. Abdullah bin Amru, Abu Hurairah dan Aisyah. Qalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailul lil aqabi minan nar. Pertama, Abdullah bin Amru itu adalah anaknya Amr bin As. Jadi ada empat sahabat riwayat hadis yang namanya Abdullah. Ya. Pertama adalah Abdullah bin Amru bin As. Jadi sekarang enggak. Ini hadis yang ketiga. Ya, ini hadis Abdullah bin As. Abdullah bin As. Al-As itu. Al-As. Abdullah bin Amru, maaf. Amru bin Al-As. Baik, sekarang pelajaran pertama eh, ada empat abadilah. Apa empat abadilah? Empat Abdullah maksudnya ya. Empat abadilah. Perawi hadis satu Abdullah. Saya terbawa aja ya biar enak. Abdullah bin Amro bin Al-As. Ya. Yang kedua pakai Abdullah semua maka mungkin apa namanya terus Abdullah semua. Abdullah bin Abbas. C. Abdullah bin Umar. D. Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada empat ya yang perawinya banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Al-Abbas. Yang berikutnya Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud. Ini disebut empat abadilah ya, dihafal nanti. Ini yang apa namanya riwayat hadisnya banyak nanti kamu bisa sampaikan perawi yang jumlah perawi yang jumlah hadis yang diriwayatkan itu berapa ya. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Mas'ud. Ini empat abadilah. Di dalam hadis ini ada
apa namanya eh, tiga perawi. Pertama Abdullah bin Amr bin As, yang kedua Abu Hurairah, dan yang ketiga Aisyah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, banyak riwayat ya. Abu Hurairah. Tadi Abu Hurairah sudah di atas sudah ada ya Abu Hurairah ya. Oh, maksudnya di awal tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Kita di bawah. Abu Hurairah, Abu Hurairah itu bapak kucing ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sakh, Sakh, Sakhrun, Sakh, Abdullah bin Sakhr. Sad, Kha, Abdullah bin Sakhr. Ya, itu nama aslinya Abu Hurairah. Baik, ini nomor dua. Nomor tiga, bahwa wailul lil aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar itu artinya apa namanya? Wailun itu artinya celaka. Ada yang mengatakan wailun itu artinya adalah pohon yang ada di neraka. Ada dua makna wail. Aqab jamak akib, yaitu apa namanya mata kaki. Jadi mata kaki ini celaka. Maksudnya apa? Mata kaki yang tidak dibasahi air ketika berwudu. Maka kalau berwudu itu harus hati-hati ya supaya mata kakinya ikut dibasahi. Karena kalau nggak dibasahi dia akan mendapatkan doa kecelakaan. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan wajibnya memperhatikan anggota wudu termasuk kedua mata kaki. Maaf, bukan mata kaki, artinya tumit. Ya, saya ralat. Ya, itu tumit. Akop. Ya, itu tumit. Muakhirul qadam, yaitu tumit. Bukan mata kaki, tumit. Maksudnya ka'bain. Kalau ka'bain itu mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'baini. Dan usaplah, cucilah kaki kamu sampai kedua mata kaki. Kak, Ka'ab. Tapi kalau akib itu artinya eh, tumit, tumit. Jadi seringnya orang berwudu dan ini bisa lihat di mana termasuk di Indonesia kalau wudu cuman airnya perhatikan ya wudu itu kakinya diangkat. Halo, wudu itu kakinya diangkat dan diusap dengan tangan. Jangan sampai cuma ceret-ceret di keran kemudian diputar-putar keran terus airnya yang turun dari keran disentuhkan ke kaki, kemudian kakinya diputar-putar. Itu bukan wudhu yang benar dan itu sebenarnya nggak sah karena tidak terkena air semuanya. Maka mahasiswi RTUM wajib kalau wudhu itu megang kakinya, ya. Telapak kakinya diusap-usap dengan tangan sampai tumit sampai kedua mata kaki. Itu ya, kedua mata kaki. Kalau tidak begitu nggak sah, makanya diancam api neraka. Diancam tidak sah. Hmm. Baik, itu pelajarannya. Jadi pelajaran yang ketiga bahwa wajib memperhatikan apa namanya, wajib memperhatikan
Nomor 3, wajib memperhatikan anggota wudhu, anggota tubuh yang wajib, eh, anggota tubuh atau anggota tubuh yang harus diusap atau anggota wudhu ya anggota tubuh yang ya harus dicuci, termasuk tumit, termasuk tumit. Yang keempat, while tadi ya, arti while adalah celaka, didoakan atau pohon yang ada di neraka. Menunjukkan bahwa orang yang ya, tumitnya nggak dibasuh, nggak kena air, nggak sah wudhunya. Ancaman keras kepada orang yang tidak membasuh tumitnya dengan air, nggak terkena air. Ya. Baik, sampai sini dulu pelajaran kita, sampai 3 hadis ya. Kita ulangi. Pertama, Muqaddimah Umdatul Ahkam, artinya dasar yang umdah itu artinya dasar. Ahkam artinya hukum, hukum-hukum. Jadi dasar hukum-hukum dalam Islam ya, itu hadis-hadis Bukhari Muslim. Pengarangnya Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal dunia pada tahun 500 Hijriah. Ya. Kemudian hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini mempunyai beberapa syarat, yaitu mungkin al-ilam bifawaidil umdatil ahkam. Soalnya semua yang ditulis ini menjadi materi ujian ya. Yang ditulis ini menjadi materi ujian. Ibnu Mulkin al-ilam bifawaidil umdatil ahkam. Ibnu Daqiqil Aid ihkamul ahkam syarh umdatil ahkam. Abdul Al-Bassam Taisil Alam syarh umdatil ahkam. Ya. Beliau meninggal dunia tahun 2001, umur 70 tahun. Hadis pertama tentang niat. Ini oleh Umar bin Khattab. Ya, ada beberapa pelajaran, 5 pelajaran, niat, syarat dan setiap amal. Niat letaknya dalam hati. Kalau niat yang dilafadzkan itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh. Ya, ini pendapat ya untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. 3, eh, peringatan untuk tidak riak dan sum'ah. Memperhatikan amalan hati, yaitu ikhlas, takut, mengharap, yakin, tawakal. 5, hijrah ke tempat yang dekat. Baik, hadis kedua, ilmu fisutur la fisutur. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah. Hadis ada sesuatu yang meliputi seorang yang dilarang untuk sholat dan sejenisnya. Tadi ya hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidun yusibuha wa imra'atin yankikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu harus dihafal. Yang kedua, hadisnya adalah eh, layak balullaha layak balulahu sholat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Hadas artinya sesuatu yang meliputi seorang hingga dilarang untuk sholat dan sejenisnya. Hadis bagian kedua, hadas kecil, hadas besar. Karena Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sehingga dia bersuci. Ya, berwudu adalah syarat sholat. Hadis ketiga, hadis Abdul bin Umar bin As diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Aisyah juga. Kalau Rasulullah SAW, wailul aqabi minan nar. Ya, celaka orang yang tidak mengusap tumit ya, dengan air wudhu. Ya, ini ada 4 abadilah
Abdullah bin Amru, bin Abbas, bin Umar, dan bin Mas'ud. Itu Abu Hurairah, anaknya Abdurrahman bin Sakhar. Pelajaran ketiga, wajib memperhatikan anggota tubuh. Al-wail artinya celaka dan atau pohon yang ada di neraka. Baik, silakan kalau ingin bertanya masih ada waktu 5 menit untuk bertanya. Silakan. Asrama jadi bening masih oke. Asrama Al-Islam nggak tahu. Mudah-mudahan ada TV-nya. Asrama Kelot pakai HP tapi nggak kelihatan lagi. Halo, Asrama Kelot. HP-nya dinyalakan dong. Ah, kasihan banget pakai HP. Eh, baik, ada cuma 3 asrama aja. Islam, Jati Bening, Muzat mana Muzat? Muzat, Muzatnya nggak ada. Halo, Muzat, Muzatnya kok kabur? Jadi Ustaz. Mana? Jati Bening, asrama mana Muzat? Oh ya, Muzat, Jati Bening, Islam, Kelot. 1, 2, 3, 4. Baik, yang merbabu enggak, yang merbabu gabungnya ke Kelot ya. Ya, Ustaz. Ya, baik. Sekarang muka pertanyaan. Ada waktu 5 menit. Silahkan. Mungkin hentikan berbagi dulu. Sip. Galeri. Ya, kelihatan semua sekarang. Ya, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, Ustaz yang nanya. Kan gitu. Kalau enggak ada yang bertanya, berarti Ustaz yang nanya. Kan gitu. Ya, silahkan. Boleh pakai tulisan, boleh. Eh, Ayo, Ustaz nanya ya. Gimana? Masih ditunggu ini. Kalau yang bertanya bisa dititipkan ke teman depannya yang nyatet atau langsung bicara nggak apa-apa. Mozart kenapa ditutup itu Mozart Seven? Coba saya Ustaz cari nama-namanya, nama-namanya siapa aja. Belum disiapkan sih namanya. Nama-nama biodata. Ya. Hmm. Kita buka pertanyaan ya. Wah, Ustaz belum megang nama-nama ini. Step, karena nggak apa nama-namanya ya.
Saya tanya. Dari Mozart dulu, buka dulu Mozart. Mozart buka dulu. Halo, kenapa ditutup terus? Siapa aja di Mozart? Urutkan namanya. Wah, ini ntar. Anda selamat karena ada yang bertanya. Absensi di grup pengurus. Ya, bagaimana jika dalam kehidupan kita berpegang kepada satu madhab, akan tetapi dalam hukum sesuatu kita mengambil madhab yang paling mudah. Ah, asal Muzat. Oh, boleh. Asal Muzat sudah bertanya ya. Ini kita dianjurkan bermadhab ya. Taruhlah kalau Indonesia madhabnya Syafi'i aja lah ya. Nggak usah macam-macam madhab Syafi'i. Tetapi boleh kalau ada pendapat madhab Syafi'i yang lemah, ya kita tinggalkan. Ya. Seperti namanya kunut. Kunut subuh itu lemah. Kita tinggalkan, nggak kunut subuh. Tetapi kalau kita sholat di masjid, imam kunut kita ikut. Tetapi kalau kita imam, kayak di RT UM ini nggak ada kunut subuh. Karena kunut subuh itu pendapatnya lemah. Jadi walaupun madhab kita Syafi'i, tapi kita nggak ngikuti madhab Syafi'i dalam kunut karena pendapatnya lemah. Begitu juga dalam masalah tadi apa namanya? Apa tadi masalah yang kita sampaikan dalam madhab Syafi'i soal niat. Niat itu tidak diucapkan. Oleh madhab Syafi'i sebagian, walaupun mereka mengatakan dalam hati, tapi mereka kebanyakan mengucapkan niat. Nah, kita nggak mengucapkan niat, walaupun bermadhab Syafi'i. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya, yang lainnya. Mozart sudah mewakili. Sekarang yang Jati Bening. Ya, Jati Bening siapa aja itu namanya? Ya, mana tadi? Ya silakan, kamu ditutup. Ya, Apa perbedaan bid'ah dengan takfir? mana suaranya? Apa perbedaan bid'ah dengan takfir? Apa beda? Oke, entar. Ada presentasi ini. Angkat Jati Bening, Zahroh Nafisa. Ayo, Jatuh Nafisa. Mana Jatuh Zahroh Nafisa? Halo, Zahroh Nafisa. Ayo, mau tanya atau mau ditanya? Apa bedanya bid'ah dengan taklid? Berarti nggak jadi Ustaz tanya. Bid'ah dengan taklid. Kalau bid'ah itu mengada-ngada sesuatu yang tidak dicontohkan ya, bid'ah itu. Ya, jadi bening. Ya, kalau taklid mengikuti seseorang tanpa dalil. Bid'ah adalah mengada-ngada dalam ajaran Islam sesuatu yang tidak dicontohkan. Kalau taklid itu mengikuti orang lain dalam ajaran Islam, tetapi tidak tahu dalilnya. Cuma ikut saja itu namanya taklid.
Baik, selesai jadi bening. Mana lagi? Kelot, kelot. Kelot. Kelot ya. Kelot itu Latifah. 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 Ayo, Latifah. Mau tanya atau ditanya? Nggak tahu, Ustadz. Nggak tahu. Sebutkan nama 4 Abdullah. Ayo, Latifah. Ya, nggak nyatat. Yang pertama Abdullah bin Amru bin Al-As. Ya. Yang kedua Abdullah bin Al-Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Umar. Yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Itu baca atau hafal? Baca. Ya, masa masa menghafal 4 Abdullah aja nggak bisa. Kan di sini ada Latifah, ada Khonsa, ada Nabila, ada Husna, udah hafal 4 nama. Jadi menghafalnya yang terakhir. Ya, Abdullah kan Abdullah semua. Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar. Amru Umar kan sama. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Mas'ud, sama Abdullah bin Abbas. Cuma 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 menghafal Abbas dan Mas'ud. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ini siapa lah ya? Baik, eh, Ustadz cukupkan sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dihafal. Kita alhamdulillah sudah dapat mukadimah tentang Umdatul Ahkam, tentang siapa pengarangnya, kemudian siapa pensarahnya ada 3, kemudian kita bahas juga arti umdah, arti ahkam, ya. Kemudian buku ini diurutkan berdasarkan fikih kitab Thaharah. Thaharah artinya adalah suci dari najis dan hadas, ya. Kemudian ada hadis pertama, hadis Umar bin Khattab, hadis kedua hadis Abu Hurairah, hadis ketiga hadis Abdullah bin Amru ditambah Abu Hurairah dan ditambah Aisyah. Ya, hadis pertama innamal a'malu binniyat. Hadis kedua layak balullah sholat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Hadis ketiga wainun lil aqabi minan nar. Selesai. Jadi sebenarnya kalau mau dihafal itu cepat, apalagi kalau bisa menerangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kekhilafan selama dalam kajian ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar, Ustaz.